pembelaan Tuhan atas pelayan ini, hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik WL single, pemain musik, pemberita firman Allah yang menjalankan persembahan, bahkan semua yang melayani Tuhan, sucikan kuduskan hidup kami. Layakkan kami untuk melayani Sang Raja di atas segala raja. Dan biarlah kami memohon berkat Tuhan turun atas kami, pemurahan dari surga turun atas setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, sehingga pelayanan yang dikerjakan mendatangkan kemuliaan yang besar bagi nama Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah pada siang hari ini. Jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan pimpin sampai di sini, diberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Bila berkat Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bertumbuh dan berbuah. Yes, yes, yes. Terima kasih. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita. Berbagi senyum satu sama lain. Karena di sini kita semua bersaudara. Haleluya. Kita akan memasuki hadirat Tuhan.
Kami percaya Tuhan, dan Kaulah Tuhan kami. Hati kami sudah yakin, hati kami sudah percaya. Sekali Yesus tetap Yesus, tiada yang lain, tidak akan tergoyah. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menikmati berkat-Mu melalui firman yang Kau sampaikan Bapa. Pakai hamba-Mu Tuhan sebagai alat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai setiap kami dan kuasai pendengaran kami, kuasai hati kami, kuasai kepikiran kami. Kami percaya Tuhan, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Kami bukan hanya mendengar saja Tuhan, tapi kami siap melakukan segala firman yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jam ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus menguasai seluruh ruangan ini, bahkan kanan kiri depan belakang Tuhan. Engkau protek Tuhan, supaya kami langsung dapat menikmati berkat yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Ya. Diundang, saya selalu bilang, saya katakan selalu siap. Apapun juga, dimanapun juga, setiap kali ada hamba Tuhan atau teman-teman saya dan mau melayani, saya selalu siap. Amin. Karena kesempatan kita itu kapan lagi untuk melayani Tuhan. Karena kita nggak tahu usia kita itu sampai kapan. Tapi yang saya pasti, dimanapun dan hari apapun kita harus tetap melayani. Tapi awal tahun 2020, datangnya tetangga kita itu udah dekat, dia kan punya kenal. Rupanya di situ lah. Jadi Tuhan mengajar kita untuk selalu bersiap sedia. Dan kondisi apapun juga kita harus tetap bersiap sedia. Amin. Haleluya. Mau siap sedia selalu? Amin. Jangan bolos untuk ibadah. Ya, apalagi jangan bolos mendengar firman Tuhan. Wah, sakit, mobil hilang, ya kan? Angsuran masih ada, ya kan? Sementara saya harus ngurus asuransi. Setelah dipotong asuransi, angsuran selesai, yang saya dapat kecil. Saya nggak pernah protes. Saya bilang, saya percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita punya rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan. Tuhan itu indah. Ya. Akhirnya apa? Ketika saya diproses seperti itu, saya percaya, saya bilang, Tuhan, mobil saya hilang, tapi saya percaya Tuhan akan memberikan mobil saya yang lebih besar. Amin. Memang apa yang saya katakan itu memang luar biasa. Kalau kita melayani Tuhan dan mengikut Tuhan, itu selalu ada masalah. Gesekan selalu ada. Tapi bagaimana kita menyikapi gesekan itu? Kuat enggak? Nah, yang penting gini, setiap masalah itu prosesnya Tuhan ada sesuatu yang kita. Jangan khawatir, Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. Ya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ingat firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa itu ya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kita punya anak usia 5 tahun.
ketika dia ngangkat ember, berapa kekuatan? Taruhlah kita bilang cuma setengah ember atau seperempat ember. Boleh nggak kita kasih satu ember penuh? Pasti dia gak akan kuat, ya kan? Gak akan kuat, karena usianya masih kecil, dia hanya kuat seperempat ember. Nah begitu juga Tuhan, kita kuat cuma 5 kilo Tuhan. Tuhan gak akan memberi kita 25 kilo, karena Tuhan yakin kita akan kuat. Makanya firman ini menyatakan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, kekuatan saya, ya kan? Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu, kekuatan saya, gitu kan? Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu janji, memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan pasti memberikan jalan keluar pada kita. Jadi jangan takut masalah. Ya, masalah itu cuma masalah biasa. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Itu untuk anak Tuhan janjinya. Di luar Tuhan tidak ada janji seperti ini. Di luar Tuhan mungkin kalau kita punya masalah kita pinjam, kita hutang, menyelesaikan. Hutang itu bukan menyelesaikan masalah, tapi akan menambah masalah. Tapi janji Tuhan ini, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, jadi ini janji Tuhan, ya kan? Janji Tuhan itu luar biasa bagi kita. Makanya Ayub setiap mereka habis pesta dia berdoa. Ayub orang tak kaya. Haleluya, ya kan? Nah inilah Ayub. Dalam Ayub 2 ayat 9 sampai 10, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih betulkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allah dan matilah, ya kan? Hati-hati, orang terdekat itu bisa membuat kita tegang, membuat pikiran kita goyah, iman kita goyah. Ingat, hati-hati yang terdekat. Siapa yang terdekat? Banyak. Ada istri, ada teman-teman, teman kita. Makanya kalau kita berkomunitas, carilah komunitas yang benar. Amin. 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 Ya. Jadi komunitas yang benar itu, ya seperti kita ini, ya kan? Kita harus menjadi komunitas yang benar, dan kemudian kalau kita berkomunitas yang benar, kita akan mendapatkan sesuatu masukan, bukan menjatuhkan atau istilahnya seperti ini, mengutuk. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Gimana nggak tabahnya, nggak luar biasanya Ayub, ya, udah kaya, dalam sekejap hartanya habis diproses. Memang kalau kita dalam keadaan seperti itu, kita mendengar lagu-lagunya sesuatu yang sangat menyentuh gitu, seperti ini, nangis. Makanya ketika kita nangis, kita cuma bisa berdoa, Tuhan, saya percaya semua yang terbaik yang Tuhan berikan. Ya. Jadi ketika diproses jangan protes. Kami waktu ikut camp Strongman, saya saksian, waktu ikut camp Strongman itu bukan dari proses. Mungkin teman-teman saya, sahabat saya, Pak Kimsam, Pak Donggala, Kak Apong, jadi itu ikut juga kan ikut camp. Nah ikut camp Strongman itu proses. Proses gimana? Kita datang ke tempat camp jam 3 pagi, datang, suruh jalan, turun mobil di bawah sampai ke atas gunung. Itu perjalanan itu 2 jam dengan membawa semua peralatan. Diproses sampai gimana nggak dingin, berat, ya kan, mana udah capek, apalagi nggak biasa. Gitu. Diproses sampai di suatu tempat yang kita camp, kita diproses juga. Nggak ada tempat penginapan, nggak ada tenda yang benar, cuma dikasih plastik, bambu, suruh buat tenda sendiri. Proses nggak? Gimana caranya? Saya nggak pernah buat tenda gitu kan. Diproses. Akhirnya mereka buat suatu tenda gitu kan, untuk mereka berteduh. Nah setelah itu banyak hal, kalau saya ceritakan panjang ceritanya. Ikutin prosesnya Tuhan. Intinya ketika sudah selesai, luar biasa. Jadi ketika kita diproses, jangan protes, ikuti waktunya Tuhan, ya.
Berseru pada Tuhan. Nah itu yang saya lakukan. Saya bilang saya berseru pada Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan saya bilang, saya tetap berseru. Dalam setiap masalah, saya percaya setiap kita punya masalah. Saya pun punya masalah. Saat ini saya punya masalah. Cuma saya nggak bisa cerita. Cuma saya hanya bercerita kepada Tuhan. Yang sejenis ini hanya bisa dikalahkan dengan doa dan puasa. Nah ingat, ketika kita masalah yang kira-kira kita nggak sanggup, kita bukan dia mau Tuhan, bukan ya, tapi kita mendekatkan diri sama Tuhan. Ketika kita mendekatkan diri, apa yang katanya itu? Dia memanggil engkau. Nah, senang saya ketika saya berdoa, Tuhan memanggil engkau dan Yesus memanggil engkau, ya kan? Karena saya berseru, saya percaya, saya banyak masalah sebenarnya, tapi saya percaya penyakit yang seperti ini tidak bisa dikalahkan semuanya. Yang ketiga adalah Yusuf. Siapa yang nggak kenal Yusuf? Bukan Yusuf tetangganya di sana, Toman, bukan ya? Bukan juga Yusuf yang punya burung. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Masalah mimpi aja dibenci. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkanlah mimpi yang memimpikan ini. Ini mimpinya. Ya. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Luar biasa ya mimpinya ya. Jadi seolah dia kakak-kakaknya semua ada di itu datang menyembah dia. Gitu kan. Dia dibenci sama saudara-saudaranya. Ayat yang 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataan itu. Hati-hati dengan perkataan, dengan mimpinya. Kalau mimpi ya, mimpi biasa aja lah, ya, jangan yang macam-macam gitu kan. Tapi ya memang kalau dikasih mimpi seperti itu kita harus sampaikan. Ya. Memang gak enak juga sih ya di proses Tuhan ya. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Sampai orang tuanya sujud menyembah dia. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ditegurlah. Ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Tapi harus disampaikan mimpi itu, karena sesuatu mimpi yang dari Tuhan kita harus sampaikan kepada siapa aja, kepada saudara, kepada teman, kita harus sampaikan. Karena apa? Tuhan menginginkan kita untuk orang tersebut kita sampaikan, gitu kan. Terserah orang itu mau terima. Ini itu membuat saya lebih semangat. Buat Tuhan itu tidak pernah tidur dan itu. Bapak Ibu, ingat bahwa Tuhan sangat berkata saya tidak tahu apa yang terjadi, apa yang Tuhan sedang melakukan. Masalah apa yang Bapak Ibu Anda, tapi saya percaya
Ibu. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah, apa yang jadi persoalan, apa yang jadi sedang waktu prosesnya Tuhan. Jika saya berdoa, saya mengalami hal yang sama. Ketika saya menghadapi masalah, saya mulai prosesnya Tuhan. Saya hanya mengandalkan kekuatan Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Bapak, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu setiap tempat ini Tuhan. Jawab setiap doa-doa. Karena Engkau adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan bagi kami. Amin. Engkau Allah yang siap Tuhan. Kami percaya Tuhan, umat-Mu di tempat ini Tuhan akan menjadi umat pemenang. Amin. Umat kepunyaan-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati Tuhan, berkati mereka Bapa, apapun yang diperbuat ya Tuhan. Berkati gereja ini Tuhan, berkati setiap orang di tempat ini Bapa, kanan kiri kata depan belakang Tuhan. Aku menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, setiap pelayan-Mu, setiap hamba-Mu. Terima kasih Bapa, hamba berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini. Bapak Ibu di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang Kau telah kirimkan ke tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan pelayanannya Tuhan, keluarganya, kesehatannya Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita dan kerendahan hati kami ya Tuhan. Terjiwa surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan dari jiwa. Dapat saksikan kasarnya, tak luka pada yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tajam mata selangkahku. Kau bangkitlah dan kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagiku, sukacita surga dapat memenuhiku. Haleluya, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Seluruh kehidupanku, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau tulus aku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau tulus dan memberkatiku. Proses kami Tuhan, ajar kami, bentuk kami sesuai kehendak Tuhan. Kami semua rela untuk diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Dari itu kuatkan kami ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan dalam proses Tuhan. Proses kami, di proses kami tidak akan menolak kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami sudah mendengar firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Firman yang sungguh luar biasa. Pakai terus hamba-Nya lebih dahsyat lagi Tuhan. Berkati setiap pelayanannya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati seluruh pekerjaannya, berkati seluruh usahanya Tuhan. Sehingga Pak Irwandi menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa buat Bapak Gembala sidang kami, Pak Kincan dan wakilnya Pak Arko Tuhan. Kiranya Tuhan terus berkati beliau dengan baik dan kesehatan yang baik, berkati setiap pekerjaannya, usahanya, berkati semua Tuhan. Kami juga mau berdoa buat seluruh pengurus jemaat yang terlibat dalam pelayanan hari ini, baik itu WL, Singa, Aser, pemain musik, penjemput jemaat, sopir, keamanan, semuanya Tuhan berkati, Tuhan pakai dengan baik-baik.
berdoa Tuhan buat daerah Tanjung Burung ini Tuhan, di mana gereja kami berada Tuhan. Kami berdoa depan belakang, kiri kanan Tuhan, kiranya Tuhan jamah setiap hati Tuhan, sehingga setiap hati yang ada di daerah Tanjung Burung ini, di mana gereja kami berada, takut akan Tuhan dan terus mau bergandengan tangan, mau bekerja sama dengan kami pengurus gereja untuk terus meninggikan, memuliakan, melebarkan sayap kerajaan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan, bangsa Indonesia. Jamah hati mereka agar mereka terus bisa memimpin dengan baik negara ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah, Tuhan memberkati engkau, beri engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati anak cucumu dimanapun mereka berada. Firman kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.